Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast guys. Jadi podcast ini membahas berbagai seluk-beluk di dunia kesehatan bersama dengan para pakarnya. Sekarang kita kedatangan Dr. Radityo Anugrah, spesialis kulit dan kelamin. Halo, baik ya. Jadi selain praktek, jadi juga punya podcast ya. Alhamdulillah ada. Jadi apa nama podcast ini? Saya nyebutnya ngobrol cantik. Ngobrol cantik. Dan audiensnya namanya cantik antusias. Cantik antusias. Disapa dulu, coba disapa. Halo cantik, ketemu lagi di podcast Kes milik Bang Yasin. Kali ini featuring saya buat yang belum pernah lihat. Jadi buat yang belum pernah dengar suaranya aja, belum pernah lihat orangnya, ini sekarang Didit ya. Cuma di YouTube-nya. Coba Met sering muncul ya. Dan di sini berarti sekarang ya. Okay. Jadi ini gue punya topik yang menarik untuk diangkat ya. Setuju. Dan gue ngajak lo karena gue mau memperhatikan lo punya perhatian khusus ke kasus-kasus seperti ini, ibu hamil ya. Siap. Jadi ada ibu-ibu hamil yang datang ke dokter kandungan atau kemanapun lah ya, itu seringkali mengalami berbagai permasalahan di kulitnya. Kulit, rambut, kuku lah itu kan dulunya ya. Satu set ya. Ngalamin macam-macam keluhannya. Nah, kita pengen ngomongin kupas tuntas lah kali ini. Yeah. Sebenarnya pada ibu hamil itu apa sih yang terjadi gitu? Memang ada perubahan-perubahan kulit yang terkait dengan kehamilannya, atau memang ya kayak orang biasa aja, memang bisa punya masalah kulit juga gitu? Jadi Nabi Ali kan tentu dokter Yasin ya. Jadi memang pada saat ibu hamil itu memang terjadi perubahan imunologis, hormonal, sama metabolisme yang berbeda gitu kan. Di seluruh tubuh deh ya? Di seluruh tubuh, termasuk kulitnya. Kulit mengalami perubahan. Betul, perubahan itu macam-macam. Ada yang fisiologis, maksudnya normal, terjadi selama kehamilan. Karena menyiapkan ibu untuk menjadi seorang ibu kan, gitu kan. Yang kedua itu ada yang spesifik, yang khusus terjadi pada saat hamil, dan satu lagi yang kebetulan terjadi pada saat hamil lebih sering. Oke. Nah, kalau misalnya ya bahasa kedokteran kan fisiologis lah ya, normal, itu lazim terjadi kalau orangnya hamil. Betul. Kalau misalnya udah ngelahirin, itu selesaikan secara udah selesai gitu, nggak ada masalah lagi gitu? Atau ada beberapa yang masih ada sisa-sisa? Jadi kalau diperhatikan bagaimana hormon seorang ibu hamil dan menyusui bekerja, ketika sudah melahirkan sampai si perempuan tersebut kembali siklusnya normal, siklus menstruasinya sudah normal, di situ baru dia kembali ke keadaan sedia kala. Selama proses itu, apapun yang terjadi dapat terjadi. Gitu. Oke, sekarang mungkin bisa ceritain ke kita perubahan-perubahan apa sih yang signifikan dialami? Kalau gue lihatnya mungkin dari sisi objin ya, yang sehari-hari ketemu sama ini, dok gatel, ada keluar, ada dok kok jadi hitam ya, itu dok jerawatan gitu kan, nggak datang ke gue kan secara random ya. Betul. Tentunya yang biasanya kita jelasin itu bagian dari kehamilan. Nah, coba mungkin ada beberapa orang yang mengeluh dan menjadi masalah ya jadinya. Ini versi fisiologis ya. Jadi pada ibu hamil itu yang pasti sih karena kelenjar minyak menjadi lebih aktif, jadi jerawat menjadi common keluhan yang paling umum. Kemudian ada gangguan pigmentasi. Jadi pada ibu hamil banyak kelainan pigmentasi yang nggak hanya semata-mata di wajah, gitu, di badan pun dapat terjadi. Pigmentasi ini pigmennya menjadi lebih gelap. Jadi lebih gelap, jadi kulitnya jadi lebih gelap. Betul. Nah, dan itu bisa terjadi di seluruh tubuh, bukan hanya di wajah. Kemudian ada lagi yang perubahan vaskular atau pembuluh darah. Jadi si ibu itu kalau kita ketahui ya namanya pas hamil pasti beberapa muncul varises. Ya. Kemudian bisa ditukai bawah ya. Betul. Karena kan ada sebuah massa di perut. Perkembangan rahim makin besar sehingga pembuluh darah baliknya agak tertekan, lebih lambat alirannya sehingga tekanan di bawahnya kencang. Gitu. Ada lagi nih yang kulitnya menjadi lebih sensitif. Sensitif artinya? Sensitif itu kulit karena gini, barier kulitnya menjadi lebih nggak sebagus pada saat dia hamil, jadi lebih rentan. Kalau barier kulitnya lebih rentan, apapun yang terjadi itu kulitnya lebih mudah terkena iritasi, timbul gejala alergi seperti itu tuh. Pasti terjadi. Berarti balik bentar ke barier kulit. Memang kalau orang yang hamil barier kulitnya gimana?
Kalau kulit yang normal ya, bukan kulit orang yang atopi. Jadi ada kelasnya tersendiri, kulit yang atopi atau yang orang umum biasa sebut sensitif. Itu kulit mampu memproduksi natural moisturizing factor, moisturizer alaminya gitu ya. Tanpa pelembab, dia udah punya. pelembab alami. Betul. Selama kehamilan, karena perubahan imunologis gitu kan ya, si barrier kulit ini menjadi tidak lebih baik. Apa produksi pelembab alami itu menurun? Iya. Apalagi kalau orang yang sebelumnya sudah punya atopi, itu pasti menjadi lebih Tapi parah. itu yang berkaitan dengan alergi ya? Betul. Oke. Jadi itu juga bisa jadi di seluruh permukaan kulit. Betul. Oke. Gitu. Tapi ada lagi nggak yang signifikan tadi? Jerawat, menjadi minyak aktif, terus lebih kering, perubahan vaskular. Satu lagi, karena peregangan yang terjadi di bagian perut, kulitnya menjadi mudah timbul stretch mark. Stretch mark. Itu yang kalau ibu-ibu bilang, dok bisa hilang nggak nih ya? Goresan-goresan itu ya? Betul. Nah sebenarnya itu semua tuh bisa dihindari, yang si fisiologis ini gitu. At least ketika terjadi nggak separah itu. Gitu. Jadi tidak dihindari secara sepenuhnya. Kalau terjadi pun bisa diminimalisir efek negatifnya. Betul. Tapi gue nanya nih, kalau yang di linia midnight itu, suka ada tuh. Betul. Itu juga termasuk bagian dari Yang fisiologis tadi gangguan pigmentasi tadi. itu. Suka nanya, dok saya ada stretch mark ini, itu di tengahnya ada garis yang hitam. Betul. Gitu ya. Itu juga termasuk. Betul. Dan kalau yang linea nigra itu, si garis hitam melintang itu ketika sudah melahirkan gitu ya, perlahan-lahan akan menghilang sendiri. Sementara stretch mark bisa menetap loh. Gitu. Stretch mark bisa menetap. Iya, dan karena stretch mark itu kan sampai detik ini kalau sudah warnanya menjadi putih, dia udah hampir permanen ya. Jadi jaringannya jadi udah konsolidasi ya. Betul, dan itu mau dikerjain apapun itu hanya bisa meminimalisir tampilannya. Oke. Tapi dulu kita nggak pernah ngomong di acara ngobrol bareng banget ya. Lo sempat ngomong ini juga kalau nggak salah. Terus lo pernah bilang ada sebagian bumil yang saat kehamilan tuh lebih happy dia. Malah masalah kulitnya hilang, glowing dan lain itu gimana ceritanya? Ini bertolak belakang sama yang kita ngomongin. Jadi hanya sebagian kecil saja. Bagian kecil ya? Sebagian kecil saja perempuan yang memilih, yang dihadiahkan gitu. Namanya pregnancy glow. Pregnancy glow, oke. Jadi ibu hamil tuh yang katanya menjadi lebih cerah, bahkan jerawatnya menjadi berkurang gitu kan. Apalagi selama kehamilan kan, kita kan tadi ngomongin rambut ya. Rambut kan lagi lebat-lebatnya, panjang-panjangnya, apalagi pertumbuhan itu lagi bagus-bagusnya. Kemudian kalau orang yang tadinya berminyak, kadang-kadang kulitnya menjadi lebih less oily, jadi gitu. lebih glowing jadinya, bukan hinyai lagi ya bahasa Indonesia. Jadi keseimbangannya tercapai pada saat dia hamil. Betul. Oke. Tapi nggak tahu sih, ini bego-begoan aja ya. Kenapa pada saat hamil anak laki-laki ada perbedaan? Si ibunya tuh kasihan gitu. Wah itu kayak PR. Itu hipotesis ya. Banyak yang itu juga berkembang di masyarakat sih, membedakan kalau ibunya cantik, perempuan ya anaknya gitu. Dan kalau ya itu selama ini tidak pernah terbukti ya. Tapi entah kenapa pada saat praktek percaya bisa tebak-tebakan gitu loh. Anaknya laki nih gitu. Ya gitulah, itu ya intermezzo. Oke. Terus balik lagi ke tadi awal ya, kita bahas satu ya. Yang masalah jerawat. Nah jerawat itu kan akibat kelenjar tadi minyaknya ya. Berarti aktivitasnya menjadi lebih gitu kan. Jadi yang beruntung kelenjar minyaknya jadi menurun aktivitasnya, yang kurang beruntung ini sebagian besar akan lebih aktif dan lebih gendut-gendut dan lebih banyak. Oke. Jadi jerawatan. Itu terutama di wajah atau bisa di seluruh. Kadang-kadang di punggung juga banyak ya. Jadi gini, kalau itu bentuknya wajah juga kena dada punggung, yang kemungkinan jerawat. Tetapi kan nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut. Ada penyakit yang bentuknya mirip gitu, tapi itu bukan jerawat. Kalau itu benar jerawat, iya bisa sampai ke dada dan ke punggung. Oke. Karena daerah kelenjar seborea gitu. Kelenjar kelenjar minyaknya itu lebih banyak di daerah tersebut. Nah, kan kasihan ya. Jerawat. Nah, ini kalau itu jadi dari pengalaman lo yang ketemu pasien-pasien. Kalau ke gue itu nggak semua mengeluh. Ya. Mungkin dia mengeluhnya udah semester 3 gitu kan. Udah semester udah tahan banget nih. Atau juga ada yang mau dari awal, dok saya dari awal nih udah jerawatan. Memang sebenarnya kejadiannya itu dari awal hamil banget bisa kejadian kayak gini atau
cenderung memburuk pada saat menjelang persalinan karena membeli gede, atau ada hubungannya nggak antara usia kehamilan atau ada ya? Ada. Jadi jerawat itu paling parah trimester 1 justru. Trimester 1 justru ya? Betul, sama trimester 3. Trimester 2 tuh paling aman. Paling happy biasanya ya? Paling happy. Nah, jadi ada lagi penyakit kulit lain yang bentuknya mungkin mirip jerawat, itu bisa terjadi di trimester akhir gitu kan. Nah, yang jelas jerawat itu trimester 1 karena tadi hormonnya kan baru berubah di awal-awal. Dan di trimester 3. Ini gue mikirnya gini ya bekal sekolah zaman dulu sih, zaman dokter umum ya. Kan salah satu kebutuhan jerawat tuh kalau kelenjarnya aktif terus salurnya kesumbat ya. Betul. Terus jadi komedo dulu. Betul. Kadang tuh jadi sebelum dia meradang kan dia harus jadi komedo formation dulu kan. Nah itu kan sebenarnya simpel ya. Simpel lah. Kan sumbatan itu bisa karena kotoran atau karena gini, ada satu lagi karena pada saluran keluarnya minyak itu kan di situ pertumbuhan kulit juga terjadi ya. Ketika pertumbuhan kulitnya itu menjadi lebih aktif, si kulitnya itu nutupin kulit matinya. Saluran betul. Nggak melulu karena ada sesuatu yang menyumbat menyumbat si porinya. Kalau begitu simpelnya nih, mungkin karena gue bukan dokter kulit, yaudah gue sering cuci muka aja gitu. Itu sebenarnya cuci muka itu tergantung jenis kulitnya masing-masing ya. Gitu. Tapi kalau tapi lu lihat kalau cuci muka kan udah kena air, harusnya yang menyumbat tadi hilang tuh, salurannya lancar, jerawatnya nggak jadi gitu. Itu kan hanya mengatasi si kotoran yang menyumbat pori, bukan yang salurannya sendiri menjadi lebih sempit karena pertumbuhan tadi yang gue jelasin. Gitu. So butuh lebih dari sekedar cuci muka. Iya itu ya kasihan ya ibu hamil kadang-kadang kemakan mitos macam-macam gitu. Yang jadi paling kasih tuh kulit nih. Jadi produk kulit itu paling banyak di ban lah oleh ibu hamil gitu loh. Oke. Jadi paling kasih membatasi diri terhadap berbagai produk-produk yang mungkin bisa membantu. Membatasi penggunaan produk-produk yang dipercaya mengganggu kehamilan. Tetapi kan kasihan ya kalau cuci muka aja. Sampai ada beberapa sebagian yang cukup khawatir sampai cuci muka cuma pakai air aja selama kehamilan 9 bulan. Oke. Tapi kalau cuci muka kan juga kalau sembarangan, kalau terlalu sering juga nggak bagus ya. Mungkin lebih kering justru atau iya, karena itu juga merusak barrier kulitnya. Jadi kan sudahlah si ibu hamil ini barrier alaminya kurang gitu kan. Ditambah lagi kelakuannya ya. Kalau umpamanya dia, tapi sebenarnya jujur aja nih ya, orang tuh kan hamil itu kan happy gitu kan, terus akan menjadi mungkin sedikit cemas positif ya, karena jadi perhatiannya full ke kehamilan dan janinnya. Apalagi sekarang informasi banyak ya. Informasi banyak, sehingga masalah-masalah di luar itu diprioritaskannya agak belakangan dan lain-lain. Satu sisi juga dari mereka mungkin juga perlu menabung mempersiapkan persalinannya dan bayi nanti gitu kan, dan mungkin berpikir hanya akan menambah waktu saya untuk berobat, dan lain. Karena kalau misalnya lo bilang permasalahan bisa jadi 1 sampai 2, 3, 1 dan 3, yang 2 mungkin lebih aman. Berarti kan mereka harus stick to perawatan itu selama kehamilan, gitu nggak? Bukan, jadi saya sih merasa bahwa setiap perempuan harus cantik ya, apapun kondisinya. Udah cantik pada saat hamil gitu kan, tanpa kurangan satu apapun. Nah, basic skincare, basic perawatan kulit itu udah harus terjaga sejak sebelum hamil bahkan. Dan perilaku tersebut sebaiknya dipertahankan. Sehingga nggak berpotensi menimbulkan masalah yang betul. Dan sebaiknya sih basic skincare tuh tetap dipertahankan hingga hamil gitu. Nah, basic skincare tuh apa sih gitu kan? Ini basic banget deh. Pertama cleansing kan pemilihan sabun lah yang membersih wajah. Carilah yang pH-nya balance. Tidak mengandung deterjen. Kalau di tulisan itu SLS namanya, sodium lauryl sulfat. Jadi itu deterjen itu SLS itu. Betul. Belajar dikit ya kalau beli produk, baca belakangnya gitu kan. Dia sering tanyain ke gue nih. Gue suka tanyain berbagai macam bahan-bahan ingredients dan mereka mungkin yang lucu kalau yang bukan pasien gue, mereka kirim aja foto gitu, DM atau segala macam. Mereka baca. Tapi sebenarnya gue mikirnya, sebenarnya itu bisa lo tanya langsung ke yang bikin produknya nggak sih? Fairnya gitu dong. Betul. Produk mereka tuh aman nggak sih buat ibu hamil gitu. Maksudnya itu kan juga kekhawatiran manusiawi lah umumnya gitu. Nah, mungkin nih kita belajar ada SLS apa lagi tuh.
Terus tadi kan pH balance, tidak ada SLS, tidak berparfum, Parfum. jadi tidak, kalau dicium nggak wangi gitu kan. Sama tidak berpengawet, tapi itu kayaknya sulit ya kalau pengawet tadi. Nah kalau ingredients gitu kan ada beberapa yang kita belajar bareng aja kali ya, bahwa yang sebaiknya dihindari itu yang mengandung salisilat. Salisilat Umum banget kan, salisilat ada di produk-produk itu kulit. kayak bedak-bedak salisil itu bedak itu juga sebaiknya dihindari. Masuk. Kemudian ada turunan asam vitamin A. Oke. Judulnya retinoid. Retinoic acid Betul. atau isotretinoin. Kan banyak tuh turunannya. Itu minum atau topikal ya kalau? Kan kalau minum jelas-jelas nggak boleh ya. Oke. Kalau topikal kan masih kontroversi, tapi ya udahlah hindarin aja gitu. Sebaiknya hindari ya, karena nggak ada penelitian juga, kita nggak tahu juga ini apa sebaiknya. Kemudian yang berikutnya adalah benzoyl peroxide yang tadinya nggak boleh sekarang boleh. Benzoyl peroksida. BPO tuh benzoyl. Kemudian biasanya juga ada di facial wash untuk jerawat kalau mengandung BPO tadi. Udah sih kayaknya nggak terlalu banyak setiap hari. Terus sebenarnya kalau sesedikit itu yang harus dipelajari, sebenarnya mudah memilih produk Yang lain-lain kan. Karena berbagai variasi merek ya. Satu lagi hidroquinone. Tapi kan itu kan biasanya terbatas, nggak ada di Hidroquinone produk topikal. kosmetik. Iya. Itu biasanya di produk Topikal yang mengandung whitening gitu. Beda kalau produk whitening tersebut ternyata mengandung tinggi vitamin C, it's okay. Gitu. Apalagi kan ibu-ibu hamil banyak yang mengalami masalah pigmentasi, mungkin diperlukan. Sakit nggak sih tuh? Kalau Sakit ya? tanah kalau udah kadang. Oke. Tapi enggak sih, gatel. Gatel ya. Tangannya gatel. Yang orang suka lupa adalah umurnya sunblock di kulit cuma 4 jam. Kebayang nggak?